Halo semua, saat ini saya akan menjelaskan tentang pandangan saya mengenai disabilitas. Nah, yang pertama-tama dalam kehidupan masing-masing setiap individu manusia ini merupakan sebuah kehendak dari Sang Pencipta. Oleh karena itu kita diberikan nafas kehidupan, dan juga hal ini merupakan berkat bagi kita semua karena kita sudah hidup di dunia ini, dan hal itu harus kita terima. Pada hakikatnya, kehidupan setiap individu manusia memiliki kebebasannya masing-masing yang terbungkus dalam hak asasi manusia. Nah, tetapi seharusnya hak asasi manusia ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi orang-orang yang normal, able, ataupun bagi orang-orang yang disable atau orang-orang yang cacat begitu. Nah, mengapa saya mengatakan hal ini? Karena masih banyak orang yang disable atau cacat begitu tidak mendapatkan hak kebebasannya, tidak dilindungi oleh hak asasi manusia begitu. Dikarenakan masih dipandang berbeda, dikarenakan mereka masih dianggap memiliki kelainan, dan juga mereka masih dipandang tidak normal begitu, sehingga mereka mendapatkan perlakuan yang tidak layak dalam ruang publik. Lalu penyandang disabilitas ini juga adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal itu sendiri. Nah, para penyandang disabilitas ini harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan juga pelayanan sosial. Nah, sekarang saya akan menampilkan sebuah video kesaksian dari penyandang disabilitas di mana dia mengaku bagaimana dia diperlakukan dalam ruang publik. Orang ini bernama Dani Aditya, seorang stand up comedian disabilitas. Nah, video ini juga saya dapatkan dari YouTube, bersumber dari channel Raditya Dika. Selamat menyaksikan. Lebih kejam lagi waktu aku SD, aku mau ke kelas 6 itu pas aku ngantri di kantin, aku didorong sama teman gara-gara katanya lama. Kurang ajar banget ya. Bukan, kok aku bilangin temen, kalau gitu bukan temen ya. Itu didorong orang, Didorong anak gitu. Iya. Terus Terus aku waktu SD aku pernah diludahin sama anak diludahin. sama anak gara-gara katanya aku nggak pantas sekolah di sekolah negeri biasa, sekolah anak normal, soalnya ada sekolah yang khusus buat anak-anak SLB. seperti aku. Emang parah ya, menurut gue juga. Itu apa ya? Itu keterlaluan sih gitu menurut gue ya gitu. Nah, tapi kita kan nggak bisa ngindarin itu sepenuhnya, Mas. Kalau menurut mamaku gitu, jadi yang perlu dibentuk adalah mental aku sendiri. Iya benar. Kita nggak bisa ngatur orang. Lo jangan ngatain gue dong gitu. Iya. Video yang kita lihat bersama tadi merupakan video kesaksian dari seorang disabilitas yang mendapatkan perlakuan tidak layak pada masa sekolahnya. Dani Aditya menyampaikan bagaimana perasaannya pada saat mendapatkan diskriminasi, pembulian pada masa lalunya. Tetapi dia juga mendapatkan support yang sangat besar yang mempengaruhinya hingga sekarang dari seorang ibu, agar Dani Aditya tidak merasa down lagi dan tidak depresi. Lalu apakah hal-hal seperti ini yang diinginkan oleh mereka, kaum disabilitas?
Jawabannya pasti kita sudah tahu semua, tentu saja tidak. Mereka mendapatkan kekurangan mereka atau disable mereka ini melalui faktor-faktor tertentu, melalui faktor kelainan pada saat proses kehamilan ataupun insiden tragedi yang mereka dapatkan pada masa kehidupannya. Tentu saja mereka tidak menginginkan hal-hal seperti ini. Lalu sekarang saya ingin menampilkan sebuah video ilustrasi mengenai diskriminasi disabilitas atau pembulian terhadap kaum disabel. Iwan. Siapa sih? Aku, kamu. Oh, enggak dong. Siapa sih kamu? Aku kamu. Iwan. Kamu siapa sih? Temanmu. Apa di kosku? Mau berkunjung aja. Ya udah masuk. Nggak bisa, Buka sendiri. Aku berkursi, nggak bisa aku. Aku harus sama kursiku. Ya tangan. Aku harus sama kursiku. Ngapain di kosku? Aku mau berkunjung aja, Wan. Kunjung. Iya. Aku punya teman kayak kamu. Kenapa gitu, Wan? Baru punya tangan lagi. Apaan ini? Wan, jangan gitu, Wan. Ngomong nggak jelas lagi. Gimana? Aku mau berkunjung aja ke rumahmu. Ini ya. Aku nggak punya teman kayak kamu ya. Kamu itu udah nggak punya tangan. So akrab lagi. Pendek lagi. Mending kau pulang dah. Wan, Ya. aku mau minta ke sini. Apa? Mau minta di Apa sini. ini? Kenapa? Kok jelas ini bilang apa? Mau minjam gitar. Wah, gitar. Gitar. Iya. Ngomong aja kalau nggak jelas. Seperti inilah Tangan nggak Contoh. punya. kurangnya edukasi disabilitas di negara kita Indonesia. Mau main gitar. Harusnya kita sebagai Udah tangan. manusia Indonesia dan Dan sebagai pemuda harus Sadar, dapat bro. berpikiran Udah luas terhadap hal-hal seperti ini, Gitar bahwa lagi. eksistensi Ngomong nggak kaum jelas disabilitas sama dengan kita Nih, tangan yang nggak ada. normal Kita gimana? atau yang ego. Sadar. Nah, melalui video ilustrasi yang sudah diperlihatkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal-hal seperti ini terjadi. Yang pertama, kurangnya pendidikan di Indonesia yang menyadarkan atau memberikan edukasi mengenai disabilitas. Lalu, kurangnya penghayatan terhadap iman kepercayaan setiap individu. Karena seperti yang kita tahu, jika kita mengaku umat beragama, kita meyakini agama kita, tetapi kita tetap melakukan hal-hal buruk atau hal yang melenceng, maka orang tersebut tidak beragama secara bersungguh-sungguh, tidak mempraktikkan ajaran agama mereka dalam kehidupannya. Jika orang tersebut benar-benar beragama, maka yang terjadi dalam kehidupannya akan penuh dengan kasih serta kebaikan. Lalu faktor selanjutnya, negara pun sebenarnya memberi dukungan terhadap kaum disabilitas ini. Dapat kita lihat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pertanyaannya, tetapi apakah undang-undang ini sudah sesuai dengan realita yang terjadi di Indonesia? Melalui video ini, saya ingin menyampaikan dan mengingatkan kembali untuk dapat memanusiakan manusia tanpa memandang kekurangan, tanpa memandang fisik, tanpa memandang latar belakang. Sebagai umat Kristiani, kita juga dapat mengaplikasikan ajaran Yesus tentang mengasihi manusia. Dan jika kita memperjuangkan hal tersebut, mengusahakan hal tersebut, maka mungkin kita dapat hidup harmoni di Indonesia. Marilah kita semua memiliki pemikiran yang terbuka terhadap hal seperti ini dan lebih menghargai sesama manusia.